Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elmeda Putri dengan NIM akhir 229. Saya berasal dari kelas D Prodi S1 Pendidikan Tata Boga Angkatan 2023. Perlu kita ketahui saat ini generasi-generasi muda bangsa Indonesia kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Tentu hal ini tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris terkesan lebih keren, dan orang-orang mengucapkannya dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Banyak contoh yang dapat kita ambil, seperti kita mengucapkan selamat ulang tahun dan harapan-harapan masa depan. Coba kalian tengoklah SMS ulang tahun atau halaman di Facebook dan Twitter. Anak-anak muda saat ini berulang tahun sebagai besar mengucapkan ucapan yang diberikan adalah bahasa Inggris. Sekali lagi, sadar atau tidak, kita menganggap bahasa ini mempunyai nilai lebih dibandingkan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita semua tahu 80 tahun silam bahasa ini pernah bersumpah berjanji terhadap Ibu Pertiwi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini sungguh tidak mudah rakyat Indonesia ketika kita harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami berbagai penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Barulah muncul keberanian, semangat, dan tekad yang satu dari para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa persatuan Indonesia untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bahasa persatuan bahasa Indonesia menentang penguasa saat ini. Kita katakan kepada dunia, bahasa Indonesia bukanlah tidak mampu belajar dan menggunakan bahasa asing, namun kita dunia tahu bahwa bahasa kita memiliki bahasa persatuan sendiri, dan kita bangga akan hal ini. Kita bangga memiliki bahasa yang kita perjuangkan dengan darah yang mahal, bahasa yang mampu menghubungkan lebih dari 1000 etnis dan satu bangsa dan suku bangsa, bahasa yang mempersatukan hampir 750 bahasa daerah. Tidak ada bahasa yang sedemikian menakjubkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang terbesar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Kini, hanya sedikit pemuda yang menjunjung tinggi nasionalisme mereka lebih antusias bila membicarakan tentang gosip selebritis, konser musik, dan sebagainya. Jika ada yang membawakan topik nasionalisme dianggap tidak gaul, sok pinter, dan topiknya sulit untuk dipikirkan. Ketika generasi muda hendak memupuk rasa nasionalisme, pejabat pemerintah malah memperkaya diri sendiri dan memimpin penyibukkan mencari massa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemuda menjadi bingung, tidak ada figur yang dapat dijadikan contoh. Belum lagi masalah ekonomi yang mengharuskan pemuda untuk mengangkat derajat keluarganya sehingga tidak ada waktu untuk
menyingkirkan nasionalisme. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.